Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di masa pandemi ini, jangan lupa kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara menerapkan 5M untuk mencegah penularan COVID-19 atau Corona. Kalau dulu ada 3M, sekarang menjadi 5M. Ada yang tahu apa saja 5M itu? Kalau belum tahu, ya Ibu Guru jelaskan ya. Yang ke-1, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas, yang artinya tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada keperluan mendesak. Nah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang ke-1, anak-anak dapat menemukan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup setelah mengamati teks. Yang kedua, anak-anak dapat menuliskan kalimat menggunakan kosakata ciri-ciri makhluk hidup setelah mengamati contoh dengan tepat. Oke, sudah siap belajar anak-anak? Mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mari sama-sama kita mengamati teks berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia subtema 1, materi ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum Bu Rindi melanjutkan ke materi berikutnya, Bu Rindi ada info nih buat kalian. Tahukah kamu, di kebun, rumah, atau sekolahmu banyak sekali makhluk hidup dan benda mati. Dapatkah kamu menyebutkan contoh makhluk hidup dan benda mati yang terdapat di lingkungan sekitarmu? Ayo coba kalian sebutkan siapa yang bisa, apa itu benda mati dan apa itu benda hidup. Iya, betul sekali. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Sedangkan bola, batu, dan kayu adalah benda tak hidup. Kemudian Bu Guru punya pertanyaan nih buat kalian. Pertanyaannya, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan Bu Guru, kalian bisa menyimak video berikut ini ya. Simak dengan baik-baik. Bu Rindi punya kuis nih buat kalian. Menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Bu Guru punya teks, ada gambarnya. Bu Guru bacakan ya. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, mana kira-kira kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, betul sekali. Jawabannya bergerak. Nah, yang ini saya kasih tanda merah ini itu jawabannya ya. Next, ini ada gambar yang kedua, yaitu gambar paru-paru. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan ingsan. Nah, kata kunci atau ciri-ciri makhluk hidup pada teks yang kedua ini adalah bernafas. Lanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kira-kira kosakata mana ya yang ada di teks ini? Ayo coba mana? Iya,
Ini ya yang ada garis tanda merahnya, tumbuh dan berkembang. Ini contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Lanjutnya, ini ada gambar hewan dan juga air dan juga ada teks yang berbunyi makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Kira-kira kosakata mana yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, oke, pintar sekali anak-anak kelas 3, yaitu memerlukan makanan dan air. Nah, ini ada gambar tumbuhan putri malu. Putri malu kalau dipegang itu bisa apa? Bisa peka terhadap rangsang atau bisa menutup ya. Ada teksnya, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Nah, pada inti dari teks ini, peka terhadap rangsang yang ada tanda merah ya. Diingat-ingat ya. Nah, setelah kalian belajar dari beberapa teks di atas, ini Bu Guru mau memberikan listnya ya, ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan pada teks bacaan tadi. Ayo, ada apa saja? Yang satu, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Yang keempat, memerlukan makan. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Nah, kelima ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Diingat-ingat ya. Nanti kalau Bu Guru bertanya, kalian harus bisa menjawab. Lanjut. Selanjutnya, membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini ada kosakata bergerak. Contoh kalimatnya, cicak bergerak dengan cara merayap. Yang kedua ada bernafas. Contoh kalimatnya, ikan bernafas dengan menggunakan insang. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Contoh kalimatnya, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tumbuh dan berkembang biak. Yang keempat, membutuhkan makan. Contohnya, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup yaitu salah satunya peka terhadap rangsang. Nah, Bu Guru ada tugas buat kalian, yaitu membuat kalimat dengan kosakata di atas dan ditulis di buku tulis ya. Nah, itu kosakatanya yang seperti itu tadi, yang di sebelah kanan ya. Bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, membutuhkan makan, peka terhadap rangsang. Nah, kalian buat kalimat sendiri ya, contohnya sudah ada tadi. Kalian kerjakan membuat kalimat menggunakan bahasa kalian sendiri. Sudah ada contohnya seperti tadi. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran tematik subtema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini telah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar kembali di sekolah kita masing-masing. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.